Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Sudah lama tidak bertemu dengan saya. Baik, kita selalu sharing-sharing tentang materi parenting, coaching, motivasi, ataupun tentang kondisi-kondisi yang terkini, hal-hal yang viral, ataupun ada pertanyaan dari viewer Beyond Education Podcast. Maka itu, kalau misalnya mau ada pertanyaan, atau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja di link deskripsi semuanya kita sudah sediakan. Ada link untuk bergabung ke Telegram dan WA-nya, itu khusus komunitas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau viewers Beyond Education itu ingin tidak ketinggalan update terbaru, silakan langsung saja bergabung di link deskripsi WA atau Telegram di bawah. Dan juga ada yang mau baca-baca, yang hobi membaca mungkin ya, artikel-artikel kita selalu sediakan 2 hari sekali, juga update terus artikel yang terbaru, ada link deskripsinya di bawah juga. Dan yang mau bertanya juga sudah kita sediakan untuk link bertanyanya. Jadi akses sepuasnya dan komunikasilah dengan kita. Dan kita juga tersedia di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Silakan langsung didengarkan saja suaranya di Spotify. Dan siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Ada pertanyaan nih Pak. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaan sepertinya datang dari seseorang yang sedang membingungkan tentang perkuliahan. Oh, kenapa? Kok bisa bingung? Iya makanya. Jadi pertanyaan adalah lebih tepat seperti Pak. Iya. Kiat memilih program studi. Kiat memilih bidang studi. Iya, program studi atau jurusan perkuliahan yang baik itu seperti apa sih? Apakah kita harus melihat dari rankingnya? Apakah kita harus ikut-ikutan terfavorit atau bagaimana? Atau misalnya kita harus seperti apa dalam memilih program studi, atau nanti kita kuliah di mana tuh kita harus memilihnya berdasarkan apa ya? Oke. Jadi gini Gung, sebelum kita memilih bidang studi ya atau jurusan yang kita mau pilih nanti, sebelumnya kita harus memikirkan dulu apa yang menjadi cita-cita kita, Gung. Karena apa? Karena banyak orang yang dia hanya fokus terhadap jurusan apa yang dia mau pilih, tetapi dia tidak jelas gitu alasan dia memilih jurusan itu karena apa. Banyak terjadi sepertinya itu. Iya, beneran. Karena kasusnya kayak teman saya lah. Teman saya nih, dia awalnya milih jurusan manajemen waktu pas kuliah. Dan nggak tahu kenapa di tengah jalan, baru 1 tahun berjalan ya, dia tiba-tiba berubah. Milih jurusan hukum. Jadi loncat kan, dari manajemen ke hukum. Saya tanya, kenapa lu pindah? Gue nggak kuat doang di manajemen gitu kan. Berat, banyak hitung-hitungannya. Ya terus lu nggak tahu di manajemen banyak hitung-hitungan? Nggak tahu gue, waduh. Berarti sebelumnya nggak tahu juga itu ya? Nggak, dia riset dulu gitu. Iya, kuliah di manajemen. Beneran. Gitu. Dia nggak meriset apa nih yang akan saya hadapi nanti pas saya kuliah. Akhirnya dia loncat ke jurusan hukum, karena dia melihat jurusan hukum itu nggak ada hitung-hitungannya. Jadi kita melandasi keputusan kita dalam memilih jurusan, itu dikarenakan ya ada pelajaran yang kita tidak suka, atau ada pelajaran yang kita suka. Jadi hanya sebatas itu saja. Landasannya kurang kuat kayaknya Pak kalau begitu Pak. Landasannya sangat tidak kuat, Bu. Bayangin ya, yang namanya kita kuliah itu, berapa lama sih kita kuliah waktunya? Untuk batas normalnya 4,5 tahun. 4,5 tahun. Kalau nggak ditambah sama mata kuliah nggak lulus gitu. Iya. Nah, bisa molor. Sedangkan semakin lama kita di bangku kuliah, semakin biaya membengkak nggak? Iya, pasti Pak. Ada nggak kuliah sekarang yang murah? Rata-rata sih ya sesuai dengan zamannya. Ya pastinya nggak ada kuliah yang murah ya. Bisa dibandingkan dunia sekolah lah. Biasanya dunia kuliah itu jauh lebih mahal. Nah, tetapi kalau kita sampai salah jurusan di waktu kuliah, maka yang bermasalah itu akan lebih banyak gitu, Bung. Bukan hanya diri kita saja, orang tua kita yang membiayai kita juga sama. Kalau orang tua kita memiliki budget lebih, ya, kita bisa pindah jurusan misalnya. Dengan seenaknya. Dengan seenaknya. Tapi kalau nggak bisa, bagaimana coba? Pasti orang tua kita ngamuk nggak?
Pasti. Apalagi kalau misalnya awalnya dia kedokteran gitu ya. Wah, itu lebih parah, itu lebih mahal lagi tuh. Terus pindah. Kacau udah. Nah itu, Bung. Iya. Jadi kalau menurut saya, ketika kita ingin memilih jurusan pas kuliah, kita jangan asal pilih gitu. Iya, itu. Kita harus meriset. Apakah jurusan kuliah yang kita pilih ini sesuai dengan cita-cita kita? Nah, banyak yang nggak ngeriset ke sana sih, Pak. Beneran. Jadi asal milih aja gitu. Yang rame apa sih ya rame gitu. Ikut-ikutan temen lah kayak gitu kan. Iya. Misalnya sekarang lagi ngetrennya IT, semuanya ke IT. Yang gampang cari kerja. Yang gampang dapat kerja. Yang cuannya katanya banyak, jurusannya. Nah akhirnya pas kita terjun ke dalamnya, nggak seindah bayangan kita sebelumnya, Bung. Betul. Malahan kita tersiksa selama kuliah. Udah tahu nih, misalnya bidang IT itu nggak semudah itu gitu ya, kalau kita terjun langsung di dalamnya gitu. Kita udah terlanjur di sana. Akhirnya bagaimana nasib IPK kita? Anjlok kan? Ya udah pasti. Kita udah bayar mahal, kita udah menghabiskan waktu dan energi kita di sana, tetapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Betul. Ujung-ujungnya kan pas kita misalnya mendapatkan ijazah gitu, kita tersertified lah S1 gitu, tetapi ilmu yang kita dapatkan kita nggak bisa manfaatkan. Iya biasanya. Nah, bagaimana coba? Lulusan dengan jurusan dengan kerjaan beda gitu. Benar, itu yang akan terjadi, Gung. Nah, tetapi pertanyaannya mau sampai kapan? Apakah itu jadi hal yang normal dengan cara kita asal mengambil jurusan di waktu kita kuliah? Iya. Padahal yang namanya waktu itu kalau kita tidak pakai dengan benar-benar istilahnya semaksimal mungkin, maka kita akan menyia-nyiakan hidup kita, Bung. Karena waktu itu nggak bisa kita ulang. Iya. Nah, sedangkan waktu kuliah itu panjang lagi. Nah, seharusnya kan kalau kita tahu gitu ya, situasi dan kondisinya seperti itu, kita juga tahu konsekuensinya seperti itu. Kita harus lebih berhati-hati dalam memilih jurusan kuliah. Kita harus menyamakan apakah jurusan kuliah ini akan sesuai atau membantu kita untuk meraih cita-cita kita atau tidak. Jadi jangan kita balik gitu. Iya. Kita milih jurusannya dulu, baru cita-citanya. Nah ini kan kacau banget gitu. Ya, yang saya alami sih begitu sih, Pak. Nah itu, jadi kalau masuknya kemana dulu nih gitu ya? Benar. Iya. Akhirnya itu yang menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat gitu. Kalau yang namanya kita kuliahnya apa, kerjanya apa, meskipun berbeda itu hal yang normal. Padahal menurut saya itu hal yang nggak normal gitu, tapi kita bikin normal. Nah, bayangin ya, kita udah banyak hal yang kita korbanin untuk kuliah, tetapi hasilnya tidak bisa kita manfaatkan. Bukankah hal itu adalah hal yang mubazir gitu, sia-sia gitu. Nah ini yang kadang saya nggak habis pikir gitu. Ini udah zaman berubah sampai semodern ini, masih ada aja gitu. Masih aja ada orang yang menganggap hal itu normal gitu. Ya kayak kemarin saya ketemu orang tua murid ya, dia bilang ke saya ini Pak Doni kuliahnya kalau nggak salah tuh kuliah teknik perkapalan gitu. Tapi sekarang saya bisnis online. Iya. Nggak mainin kapal ya. Iya. Ternyata waktu dia pas kuliah dia ngerasa dia salah jurusan. Nah itu. Berarti kan yang penting kuliah aja gitu. Mau nanti kerjanya apa ya urusan ntar. Kan masih jauh. Ya. Ngapain kita pikirin dari sekarang? Nah ini kan konyol banget. Kita sudah tahu gitu ya, kita pernah mendengar pengalaman orang-orang yang melakukan hal itu sebelumnya. Dan itu dampaknya buruk gitu bagi masa depan mereka. Loh kok kita ulangin? Di kuliah itu hanya sekedar tuntutan aja sebenarnya. Iya, jadi sekedar formalitas gitu. Untuk menyenangkan orang tua. Beneran.
Nah, sedangkan pihak sekolah juga kadang tidak mengajari anak-anak didiknya. Nah, kamu jangan sampai salah jurusan ya waktu nanti kuliah. Kamu coba deh pikirkan gitu dengan matang. Kamu mau kuliah apa? Apakah ini sesuai dengan bakat minat kamu, jurusannya? Apakah sesuai dengan cita-cita kamu? Ini seharusnya anak-anak patut diberitahukan hal-hal seperti ini. Baik itu pihak sekolah maupun pihak orang tua.